Hello, Welcome back to our channel Edel Edo Inspired dengan gue Edo. dan gue Dela. Di video yang lalu kita sempat membahas tentang parasit, suatu parasit dan penyakit pada anjing yang sering ditemui. Nah, di video kali ini kita juga mau membahas parasit juga yang juga lumayan sering ditemui. Kalau yang minggu lalu kita ngebahasnya kutu, kalau minggu sekarang kita mau ngebahas apa, Dok? Cacing. Yuk kita mulai aja. Sebelum kita mulai mengenai cara mengatasi cacing pada anjing, mungkin kita harus tahu dulu nih, apa sih penyebab cacing pada anjing? Penyebab yang pertama ini biasanya karena anjing makan kotoran dari binatang lain atau anjing lain yang memang sudah ada telur cacingnya. Selanjutnya bisa juga ditularkan dari induk anjing kepada anaknya. Biasanya kalau induk anjingnya itu cacingan, anak-anaknya itu bisa ikut cacingan. Ketularannya dari mana? Dari plasenta ketika di dalam kandungan, atau ketika lahir anjingnya menyusu, jadi dari air susu induknya. That's why kenapa papi atau anak anjing itu tuh rentan banget sama cacing. Jadi biasanya vet atau dokter hewan itu merekomen papi atau anak anjing itu untuk lebih sering mengkonsumsi obat cacing. Kalau nggak salah kurang lebih sebulan sekali sampai vaksin pertamanya. Karena anak anjing itu biasanya di perutnya tuh banyak cacing. Dan itu tuh kalau ada banyak cacing di perut anak anjing, mereka susah mencerna makanan. Penyebab yang ketiga ini biasanya disebabkan karena anjing makan raw food biasanya ya. Tapi kita nggak bilang kalau raw food itu jelek, cuman maksudnya memang ada extra step yang harus kalian perhatikan ketika makan raw food gitu ya, karena biasanya di raw food itu sendiri juga salah satu penyebab anjing kalian itu rentan cacingan. Makanya biasanya kalau dokter ini biasa nanya ya, biasanya kalian nanya makan anjingnya ini apa? Apakah dog food, apakah home cook, atau ini raw? Kalau raw itu biasanya akan lebih sering intensitas untuk minum obat cacingan itu akan lebih sering gitu ya. Mungkin kalau yang nggak makan raw food, kayak raw food biasa atau home cook itu intensitas untuk makan obat cacingan mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali gitu ya. Tapi kalau yang makan raw food ini cenderung biasanya sebulan sekali itu harus makan obat cacing. Jadi kalau misalnya kalian kebetulan Oscar sama Excel makannya raw food. Nah, itu disarankan ketika kalian mau ngambil makan raw food itu pastikan raw foodnya yang sudah dibekukan selama dalam jangka waktu beberapa minggu, tergantung jenis dagingnya. Kalau pork akan lebih lama dibekukannya karena itu tujuannya untuk meminimalisir parasit dan cacing yang ada di daging mentah tersebut. Lalu bisa juga ketika anjing kalian tuh lagi jalan-jalan di rumput, terus rumputnya itu banyak cacing atau telur cacing, kan nanti nempel tuh di kakinya mereka. Terus dijilat-jilat, ya udah terkontaminasi lah oleh cacing. Nah, ciri-cirinya tuh gimana sih kalau anjing kalian itu terkena cacing atau cacingan? Yang pertama, paling mudahnya ketika anjing kalian itu muntah atau diare, di kotoran dan muntahannya itu tuh terlihat ada cacing. Gue pernah waktu Oscar kecil, dia sempat cacingan dan waktu itu dia muntah dan di muntahannya itu kelihatan ada cacingnya gitu, kayak agak-agag panjang terus goyang-goyang gitu kelihatan. Itu cacing, berarti dia ketahuan banget itu dia lagi Cacing cacingan. beneran ya Del ya? Cacing beneran terus kayak goyang-goyang gitu di muntahannya. Jorok banget. Itu kelihatan banget berarti dia cacingan. Ciri kedua yang biasanya terjadi pada anjing cacingan itu adalah satu dari gusinya. Biasanya pada gusinya itu akan terpucat ya, karena kan cacing ini parasit. Lalu selain gusinya pucat, biasanya matanya juga berair atau belekan. Nah, ini juga salah satu ciri penting yang bisa kalian jadikan patokan apakah anjing kalian ini terkena cacing atau enggak, cacingan atau enggak ya. Kalau belekan, Biasanya kalau anjing wajar. itu matanya berair, curigaan pertama adalah cacing ya. Betul. Berair Jadi, terus. ada parno dikit ya, maksudnya ketimbang kalian cuek gitu ya, kalian tidak merasa tenang padahal ternyata cacingan gitu. Better kalian agak parno sedikit lalu segera buang ke vet atau kalian kasih obat cacing ketimbang kalian cuekin gitu ya. Kalau matanya udah mulai belekan, kalian juga mungkin mesti cek ya kayak kalian kasih obat cacing itu kapan. Kalau udah sebulan atau 3 bulan atau lebih itu tidak sadar kalian kasih obat cacing. Jadi yang ketiga pada anjing yang biasa terkena cacing ini adalah lemas gitu ya. Waktu itu gue pernah perhatiin si Oscar ini nafsu makannya bagus, makannya banyak, tapi berat badannya turun gitu, kayak nggak ada yang keserap, kayak nutrisinya tuh nggak keserap di badan gitu. Jadi gue agak-agak curiga, kok dia makannya banyak, normal, tapi kok berat badannya turun. Nah, itu salah satu ciri cacingan. Tambahan berikutnya terutama untuk pada papi ya, jadi biasanya papi ini karena dia
terinfeksi dari induknya. Nah, kalau cacingan itu biasanya perutnya tetap. Jadi kalian cek kaki kalian. Kalau kaki kalian tuh alat geraknya misalnya kayak tangan, kakinya semuanya kurus, cuma perutnya doang yang bengkak. Gendut. Nah, ini biasanya adalah cacing. Dan yang terakhir, waktu itu gue juga pernah ngalamin ini si Oscar, gue kelupaan skip jadwal obat cacingnya. Tiba-tiba pupnya itu agak ada lendir-lendir dan ada darahnya sedikit gitu. Nah itu juga bisa jadi penyebab cacingnya sudah menginfeksi di usus dia. Tadi itu udah sebutkan ya penyebab dan ciri-ciri anjing yang terkena cacing. Nah, kalau mau diobati sebenarnya simpel banget caranya untuk cacing ini, karena sebenarnya juga bukan termasuk penyakit yang susah untuk diobati. Jadi yang paling gampang adalah kalian kasih obat cacing. Dan obat cacing ini juga sebenarnya bisa kalian beli di e-commerce, nggak harus ke vet, cuman harus kalian perhatikan dosisnya ya. Biasanya satu butir itu untuk 10 kilo, jadi kalau misalkan 15 kilo anjingnya 1,5 butir. Biasanya sih obat cacing di pasaran sih begitu takarannya. Cuman nggak ada salahnya kalian konsult dulu ke vet kalau memang mau, maksudnya tanya nih mereknya ini, cara pakainya berapa. Pakainya gimana? Ya. Ya itu lebih aman lah setidaknya, walaupun memang si obatnya ini bisa dibeli di e-commerce manapun. Dan obat cacing ini persis seperti obat kutu, harus di-rotate juga. Jadi misalkan bulan ini pakai merek A, bulan depan mungkin pakai merek B, biar cacingnya tuh nggak resisten terhadap obat tersebut. Dan aku mau ingetin lagi, kalau misalkan anjing kalian makan raw food, itu biasanya lebih sering dalam konsumsi obat cacing. Jadi yang disarankan oleh vet itu sekitar 30 sampai 45 hari sekali. Ya, jadi 1 bulan atau 1,5 bulan sekali harus makan obat cacing. Tapi kalau misalkan tidak makan raw food, itu 3 bulan sekali cukup dan seminggu sebelum vaksin. Sekian informasi dari Edel mengenai cacing pada anjing, penyebab dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat buat kalian ya, jadi kalian tidak panik ketika tahu anjing kalian cacingan. Sekian video hari ini, gue Edo. Dan gue Dela. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Salam. Wuhu.